Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah. Bersyukur kita atas nikmat dan karunia Allah sampai hari ini. Dengan rahman dan rahim Allah, Allah masih beri kita sehat. Allah berikan kita istiqomah. Allah kuatkan iman kita. Orang yang hebat adalah orang yang bisa mendetailkan nikmat dan membagi-bagi nikmat itu. Mana yang paling besar, mana yang besar, mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas, mana yang kekal, mana yang bakalan ditinggal. Itu. Ya. Jadi nikmat-nikmat ini nih, kalau nikmat fisik kita sudah mulai berasa ini, sedikit demi sedikit kenikmatan itu sudah mulai pamit ke kita. Iya kan? Nah, jadi nikmat umur ini yang membawa kita sampai di sini. Orang yang hari ini baru umur 38, 39, 40 mungkin belum begitu berasa. Ya? Bahwa apa yang ada dia punya itu dia belum tentu bisa mensyukuri full karena dia merasa itulah dia gitu. Tapi kita bersyukur pada Allah, kita diberikan umur sampai hari ini. Dengan perjalanan itu kita sendiri bisa melihat diri kita. Oh, Masya Allah, dulu kita kuat, sekarang kita sudah mulai lemah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini toh pada akhirnya fan, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada yang kekal dalam diri kita. Yang kekal itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah. Apa itu? Ruh. Ya, ruh. Ruh itu kekal. Ya. Dan beruntunglah orang yang bisa memberikan perhatian lebih ke sini. Ya, gitu. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kita coba untuk mereview sekaligus mengaplikasikan. Saya berharap mudah-mudahan ini review sempurna kita, dan saya berharap dicatat dengan rapi sehingga ini akan jadi panduan kita nantinya. Ya. Dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fi'il sulasi mujarrad, kata kerja 3 huruf. Kata kerja 3 huruf dengan perubahan-perubahannya itu agak rinci itu ya. Itu agak rinci, biasanya tidak sampai seperti itu pembahasannya. Ini artinya untuk mencegah atau untuk memprotek kalau nanti muncul pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Kita lengkapi semuanya. Nah, sekarang saya ingin masuk madhi mudhari sudah. Madhi mudhari sudah. Sekarang kita masuk ke isim fa'il dulu. Isim fa'il, tapi nanti saya hubungkan dengan madhi, ya. Madhi itu dan mudhari itu tergantung kepada jumlah domir apa? Kata ganti. Ada berapa kata ganti? 14. Ya. 14 itu kalau disederhanakan jadinya 12 karena ada huma-huma 2 kali. Ya, huma dan antuma. Kan gitu? Nah, berarti fi'il madhi 14, kemudian kita hubungkan dengan isim fa'il. Sehingga nanti yang ingin saya sampaikan adalah
ketika kita menemukan di dalam Quran dalam bentuk fi'il madhi atau nanti kita menemukan dalam bentuk isim fa'il. Kita sudah bisa menerjemahkannya. Ya? Bisa dipahami? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk mengubah ini, saya ubah sedikit pola letak dari domirnya. Kan biasanya kita yang pertama, orang kedua ada 6, orang ketiga 6, orang kedua 6, orang pertama 2, kan gitu? Urutannya begitu. Nah sekarang saya ubah sedikit polanya untuk nanti kita posisi isim fa'il itu di mana sih? Gitu. Ya, agak saya ubah sedikit polanya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sini anta, antuma, antum, antun. Nah, di sini saya tambah lagi ana, di sini saya tambah lagi nahnu, di sini saya tambah lagi ana, di sini saya tambah lagi nah. Barangkali untuk di ini nanti difoto aja untuk lebih cepat, kalau tulis agak lama ya. Ini difoto nanti di share supaya kita lebih bisa maksimal. Atau nanti foto satu Pak Edi atau Pak Marma bisa di ini, yang biasanya yang para rajin kan Pak Sumadi nih ya, di fotokopi ya. Nah ini kan beda kan dengan urutan yang biasa saya ini kan. Kemana tujuannya? Nanti menghubungkannya dengan isim fa'il. Isim fa'il itu sendiri ada 6, sehingga kalau dihubungkan lagi nanti dengan ketika dimasuki huruf jar jadi 6 lagi, jadi ada 12. Jadi saya buat begini ini, saya contohkan misalnya kita ambil dari kata kataba. Kataba. Ini ismun fa'ilun, isim fa'il ya. Katabah berarti isim fa'ilnya katibun. Katibun, dari sini isim fa'ilnya jadi katibun. Katabah artinya menulis, katibun
Yang menulis. Atau boleh penulis. Penulis. Nah, untuk isim fa'il ini tunggal, nanti ada dua, ada jamak. Kan gitu? Gitu. Isim fa'il itu terbagi menjadi 6. 3, 1 tunggal, 2 jamak, 2, 3 jamak untuk laki-laki. Begitu juga nanti dengan perempuan. Atau ini saya geser ke sini supaya mudah. Jadinya katibun, satu orang laki-laki penulis. Satu orang laki-laki penulis atau satu orang laki-laki yang menulis. Nah, ini nanti masuknya ke sini ini. Katibun. Perhatikan dulu. Ini bisa kita sebut huwa katibun. Paham? Maaf, misalnya saya menunjuk, mohon maaf, saya menunjuk Pak Marma. Huwa katibun. Oke? Gitu. Bisa juga misalnya anta katibun atau ana katibun. Berarti dalam katibun itu bisa 3 dhamir. Kalau kita menunjuk yang jauh, satu orang, huwa katibun, anta katibun, ana katibun. Oke, sampai situ paham nggak? Yang penting penggunaannya ini. Kalau membuat polanya kita sudah bahas dan insya Allah tidak sulit ini. Kita pakai bahasa Indonesianya. Dia penulis, engkau penulis, saya penuh. Dia, engkau, saya, ini sama-sama tunggal. Fahim? Sekarang 2. Kalau 2 orang, katiba, berarti maksudnya di sini. Huma katibani, dia 2 orang adalah 2 orang penulis. Atau misalnya antuma katibani, engkau berdua adalah penulis. Masuk di sini. Fahim? Oke. Kita masuk dulu yang ketiga, jamaknya. Katibuna. Masuknya berarti di sini ada 3. Iya kan? Ini kalau mau kita buat rincinya satu lagi, hum katibuna, antum katibuna, nahnu, mereka para penulis, kalian para penulis, kami para penulis. Paham? Oke. Supaya kita tidak bolak-balik, saya pecah lagi ini supaya nanti kita ngeh kalau ketemu. Saya pecah di mana nih? Oke, sini dulu lah. Ini kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri atau menempati di dalam kalimat yang kalimat itu tidak mengubahnya. Kalau misalnya kita tambah min. Oke? Udah dimasukin huruf jar kan? Enggak lagi katibun, jadinya katibin. Jadi kasrotain ya? Iya.
Ini kalau kita sudah bahas seperti ini, whiteboard segede ini berasa kecil. Padahal ini sudah gede banget ini. ya, sudah gede banget ini. Ini belum lagi kalau nanti dia ditambah alif lam. Kan biasanya keraguan orang tuh di situ. Yang diajarin katibun, kucuk-kucuk ketemu di Quran tibu. Tibu. Udah bingung lagi. Gitu ya, udah bingung lagi. Bahasa Arab kayak bener ya. Iya. Jadi berarti kalau kita sini kita balik dulu. Al-katib. Terjemahannya apa? Katibun dengan al-katib apa bedanya? Itu. Coba terjemahan. Katibun tadi artinya apa? Penulis. Kalau al-katibu Penulis itu. keren udah. Nggak boleh geser lagi itu. Iya? Gitu. Kalau dua orang tinggal terus ini al-katibani al-katibuna. Al-katibu al-katibani al-katibuna. Kalau di sini ditambah min di depannya, bukan min lagi tapi minal. Mina kan? Karena ada alif. Jadi minal kah? Makanya saya bilang tadi kalau kita belum masuk di jalur yang benernya, yang ada tambah mumet gitu loh. Tapi kalau udah masuk di jalur ini, oh ini. Hubungkan lagi. Kalau ada alif lam baris akhirnya harus u. Kalau alif lam barisnya u, di depannya ada huruf jar, maka berubah menjadi i. Kalau sudah ditambah dengan inna ada lain lagi. Innal katiba. Jadi rumusnya supaya kita jangan bingung, setiap ada un ini pasti ada 3 kemungkinan, bisa an, bisa in, bisa un. Setiap u juga ada 3 kemungkinan, bisa u, bisa a, bisa i. Oke, sampai di sini bisa paham dulu? Oke. Sekarang ini asumsinya di sini masih dalam bentuk yang laki-laki ini masih dalam bentuk yang laki-laki, tunggal 2 jamak. Tunggal 2 jamak, masih untuk yang laki-laki. Ini aslinya begini. Kalau di depannya ada huruf jar, jadi min katibin. Min katibin. Kalau untuk duanya, ini minnya nggak usah saya tulis, ini saya anggap min ya. Min katibai bedakan ini ani, ini ai, nih. Iya, ani berubah menjadi jadi kalau mau kita buat rumusnya, ani kalau dimasuki huruf jar atau menempati posisi majrur berubah menjadi aini. Muslimani, muslimaini, munafiqani, munafiqaini, musyrikani, musyrikaini, salihani, salihaini.
Belum lagi saya hubungkan dengan ilmu baca. Kalau dihubungkan dengan ilmu baca ada tambah repot lagi. Ini mat tabi'i berubah menjadi begini. Saya tidak sengaja tidak masukkan itu. Ntar kita udah bingung dulu tabi'i naon. Yang saya khawatir minggu depan bukan tambah rame gitu. Dikit-dikit aja. Dikit. Makanya tadi saya selalu ini bisa dipahami, itu bahasa saya ya. To make me sure, untuk saya yakin bahwa ini kita pahami. Dan inilah biasanya kendala-kendala orang yang jago secara teori dalam bahasa tapi mandek ketika bertemu dengan Quran ya. Cuman satu saja perubahannya, yang tidak tadi diajarinnya tidak pakai alif lam, sekarang ketemunya pakai alif lam. Nah, kalau kita sudah bawa ke sini, ini berarti lebih kepada aplikatif. Ya, aplikatif ini. Gitu. Oke, saya selesaikan dulu 3. Nanti baru kita bawa contoh di Quran dulu. Ya, kita bawa contoh di Quran. Harapan saya kita sudah tidak bingung lagi ketika nanti bertemu di Quran. Ini masih katibuna, berarti di sini menjadi katibina. Berarti una menjadi ina. Nah, tadi kalau saya sebutkan bahwa isim fa'il itu ada 6, itu yang 6 itu yang ini. Ini laki, nanti ada perempuan lagi. 336. Ketika dia dimasuki huruf jar, berarti sudah berubah bukan 6 lagi. Kali 2, berarti 12. Belum lagi kalau nanti diubah lagi tambah pakai alif lam. Tambah lagi 6, 18. Oke? Bisa enggak, Pak? Menjadi maf'ul bi gitu. Jadi Ya? apa itu terakhirnya a gitu. An gitu. Bisa? Maf'ul bi maksudnya. Bisa menjadi maf'ul bi atau bisa di depannya diawali dengan huruf inna. Oh, Iya kan? Huruf inna berubah menjadi nasab. Iya? Gitu. Oke, sekarang kita bawa contoh dulu. Kesini dulu nih supaya nanti kita dapat gambaran. Ini yang 6 ini kembalinya ke domir, kemasuknya di mana? Ini jelas tadi. Ana katibun, huwa katibun, anta katibun. Paham? Huma di sana, berarti huma di sana kan? Huma katibani, antuma katibani, 2 berarti. Untuk yang jawab cuma 2. Huma dan kuma. Kalau tadi nahnu katibuna, hum katibuna, antum katibuna. Fahim? Kalau kami, tapi kaminya berdua, misalnya saya sama Pak Sumadi, itu berarti tetap diperlakukan 2 orang ya? Dalam bahasa Arab kami itu lebih dari 2. Oh, kalau saya dan Pak Sumadi, Kami mereka gitu. Iya? kami berdua, Ya, bilangnya kami berdua. Baik. katibun. Iya. Baik. Nah, ini betul nih. Persoalan. Kalau ana katibun, Ya. barangkali mungkin boleh dalam bahasa percakapan, Pak. Iya? Dalam bahasa percakapan. Tapi kalau dalam bahasa tulisan tidak boleh. Tidak ditemukan. Kenapa? Karena akan sulit menjelaskan. Dan bisa jadi orang yang membaca tulisan kita
akan salah dugaan. Tapi kalau dalam percakapan, karena ada yang melihat langsung, ya, walaupun tadi secara kaidah bahasa bahwa yang disebut nahnu itu jamak, yang jamak itu lebih dari dua, gitu barangkali diskusi. Begini aja sederhananya Pak Marma dengan Pak Sumadi, jadi gitu tuh apa gitu, jadi kelihatan duanya. Iya gitu. Nah tetap dipakainya huma nanti. Ya, huma. Ya kan sudah jadi huma. Karena dua kan? Ya. Itu. Ana wa Ahmad kan gitu? Ya. Itu jadi saya kan sini. ya. Orang pertama. Ya. Ahmad orang ketiga. Ya. Ana wa Ahmad katibani. Tetap pakai dua. Nah cuman tadi karena dibawa ke bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu dua orang juga bisa disebut kami. Ya. Betul kan? Dua orang disebut kami. Gitu. Fahim? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Oh tapi itu masuknya ke perempuan nanti. Saya tidak masuk situ dulu. Abidun. Kemarin kita sudah bahas al-kafirun. Ya. Wala ana abidun. Ana abid. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna. Oke? Ana abid. Saya satu orang yang menyembah. Kalau kalian abiduna. Sekarang kita masukkan sini. Kita ambil abidun. Abidun taruh di sini. Abidun. Satu orang yang menyembah. Dua orang? Abidani. Jamaknya? Abiduna. Kita asumsikan dia berada setelah huruf jar. Jadinya? Abidin. Dua? Abidaini. Jamaknya? Nah sekarang yang paling sederhana, buka Quran, cari yang ada waw nunnya yang menuju isim fa'il, cari yang ada yang ya nunnya. Mujrimin, walaupun polanya sudah beda lagi kan ini nih. Ini yang 3 huruf, kalau mujrimun itu bukan 3 huruf. Tapi untuk mengubahnya, pondasinya yang 3 huruf dulu. Kalau ini sudah dapat, mau berapa huruf pun nanti kita sudah bisa mengubah. Contoh, u'iddat lil muttaqin. Saya pakai di sini dulu ya. Ketemunya begini. Lil muttaqina. Kan gitu? Kalau diurai, li ditambah dengan al muttaqin. Ya ini kita urai ini dulu nih. Karena nggak kelihatan di sini kan lil, nggak kelihatan alif lamnya. Nih al muttaqin. Ini asalnya al muttaqun. Nah gitu. Nah kalau sudah ketemu seperti ini, kita buat begini, kita taruh di sini dulu. Berarti tunggalnya apa? Buang dulu buang alif lamnya dulu. Muttaqun. Satu orang begini aja. Domatain kan?
Dhammatain. Muttaqun. Muttaqun. Dua orang? Muttaqani. Banyak? Muttaquna. Satu orang? Ini tinggal in. Muttaqin. Dua orang? Muttaqaini. Iya kan? Muttaqaini. Iya kan? Liar di dia, liar. Iya kan? Nah, jamaknya muttaqin. Jadi kalau muttaqin, muttaqaini, muttaqin. Musyrikin, musyrikaini, musyrikin. Munafiqin, kalau duanya berarti munafiqaini, munafiqaini. Mujrimin, kalau duanya mujrimaini. Muslimin, muslihin. Jago sudah. Kita balik yang pakai waw nun. Muflihun, sini. Kalau duanya? Hah? Ini yang ini. Kan di sini kalau mulai di sini. Saya anggap yang dia udah selesai tadi. Udah jago dari sini ke sini kan? Saya balik. Biasanya dari sini ke sini. Sekarang kan kebanyakan kita temu di Quran kan bentuknya jamak. Muslimin berarti langsung masuk nih. Kalau dua orang berarti muslimaini. Musyrikin berarti musyrikaini. Munafiqin, munafiqaini. Itu yang di sini. Sekarang di sini kita ketemu ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa nun. Muflihun. Kalau dua ha kan? Muflihani. Muflihani. Tunggalnya muflih. Muflih, muflihun. Buang ini, buang nun. Nanya Pak. Iya. Jadi setiap kita ketemu ya nun pasti asalnya dari bau nun. Iya. Ini. Ya. Jadi kalau kita balik tadi satu ketemu satu begini, Bapak bisa ubah menjadi 6. Itu baru laki kalau di yang asli dan dimasuk huruf jar. Belum lagi nanti kalau diubah menjadi perempuan. Gimana nggak kaya kosakata kita? Iya kan? Kosakata kita kaya. Orang yang kaya kosakata karena baca Quran, orang yang kaya kosakata orang yang memiliki kecerdasan bahasa. Kan ada 7 tipe kecerdasan. Satu adalah kecerdasan bahasa. Baca Quran maka akan membentuk si pembacanya menjadi memiliki kecerdasan bahasa. Muflihun. Apa lagi? Mufsidun. Mufsidun, ya kan? Berarti di sini kan? Mufsidun, orang-orang yang membuat orang-orang yang merusak atau yang membuat kerusakan. Kita pindahin dulu. Kalau dua orang, mufsidani, mufsidani. Kalau tunggalnya, mufsid. Kita baca mufsid saja, mufsid ya. Tiba-tiba un. Karena kalau berhenti kan unnya nggak baca. Mufsid, mufsidani, mufsiduna. Masukkan ke sini. Mufsidin. Berarti kalau dua orang mufsidaini. Keren? Fahim? Saya ulang, keren? Fahim? Kalau sudah fahim berarti keren. Nah, itu dia. Itu dia. Besok jangan lupa. Oke, saya buka Quran dulu lah. Saya buka Quran dulu. Kalau ini 2 jam sudah terang.
Dan nanti Bapak kalau sudah bisa sendiri berjam-jam kita di depan Quran, itu akan tidak terasa. Saya barangkali masih ingat sedikit ketika saya di awal-awal Jakarta, saya diterima jadi tim pengajar terjemah Quran sistem 40 jam di Istiqlal. Sementara saya baru fresh graduate. Tahu sendiri, saya tidak berangkat dari pesantren. Saya sekolah di aliyah. Aliyah itu berarti orang udah ketahuan lah, kalau aliyah tidak dari pesantren, bahasa Arabnya pasti dapat ditakar. Kecuali kalau dari pesantren, ya aliyahnya pesantren masuk kuliah itu udah nyambung. Nah, saya dasar banget lah yang saya tahu itu dapat nilai 6 saja, dapat nilai C saja di kuliah itu bahasa Arab saya itu udah alhamdulillah itu. Itu mungkin dosen kasihan aja sebenarnya. Oke. Nah, dengan modal seperti itu kita diterima ngajar. Yang ngajarnya itu terjemah Al-Qur'an. Coba. Saya antara suka dengan takut itu ketika diterima itu. Suka alhamdulillah gitu ya. Saya nggak sempat nganggur di Jakarta. Tapi takutnya berat loh ini yang saya ajar ini. Saya pergi ke Wali Songo, Kuitang. Saya beli semua buku yang berhubungan bahasa Arab. Buku bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena kita nggak bisa bahasa Arab nih. Buku pelajaran bahasa Arab yang pakai bahasa Indonesia, saya beli semua. Sebulan lagi saya pergi lagi Wali Songo, pergi ke satu lagi Gunung Agung, beli lagi pokoknya. Belajar sendiri. Dan itu yang saya sebut, saya kadang-kadang sampai mentok hampir subuh itu di awal-awal saya di Jakarta, itu begini sendiri ini. Cuman sayang saya kehilangan catatan saya itu, padahal itu banyak banget. Kali itu saya rapikan catatannya, mungkin sudah jadi buku yang segini. Dari Quran aja nih saya coba urai dari Quran. Ya, contohnya tadi muflihun, muflihun, muflihani, muflihuna, muflihin, muflihaini, muflihina. Gitu. Udah dapat dikit-dikit bawa ngajar, dapat dikit-dikit bawa ngajar. Ngajar, akhirnya yang dapat dikit tadi jadi tambah banyak. Jadi kalau orang yang orientasinya ke ilmu maka tidak akan mau meninggalkan ngajar. Dari kita dapat sedikit tadi, terus ajarkan, muncul lagi gagasan baru, muncul lagi gagasan baru. Bisa dipahami? Oke. Oh iya, saya mau Quran tadi. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin atau ulaikal muqarrabun. Nah, caranya jangan kembali ke kata dasarnya dulu, karena kita nggak fokus di situ, fokusnya ngubah ini kan. Jadi supaya kita efisien dan kita nggak jadi riweh di sininya, muqarrabun itu apa sih artinya? Ya udah tinggal lihat terjemahan gitu. Karena kita nggak lagi fokus di situ. Fokusnya mengubah isim fa'il. Ini bukan isim fa'il sebenarnya, ini isim maf'ul. Ya. Tapi kita jangan lihat isim fa'il atau isim maf'ulnya, mengubah ke sininya. Muqarrabun masuk di sini kan? Kalau dua orang berarti muqarrabani. Kalau tunggalnya muqarrab. Muqarrabani, muqarrabuna. Berarti di sini muqarrabaini, muqarrabina. Mutaqabilin. Di sini kan? In, ingat aja lin. Ya. Berarti kalau duanya
Mutaqabilin jamak. Kalau duanya mutaqabilaini. Mutaqabilaini. Selesai. Mutaqabilin, mutaqabilain. Masuk ke sini. Mutaqabilun. Kalau sini mutaqabilani. Mutaqabilani. Oke. Saya balik lagi pertanyaannya. Ada yang diragukan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas tapi nangkapnya. Nabi udah jelas tapi nangkapnya apa maksudnya ini? Jujur kata gitu. Mursalin, mursalun, mursalun. Iya, mursalun. Berarti di sini kan? Kalau dua orang mursalani. Jadi kalau ani, ani, aini. Kira-kira nanti habis dari sini udah bisa praktek sendiri di rumah? Nah, itu dulu. Ya, kita sudah punya. Ini saya sebut Bapak baru ngerti. Nanti pulang ke rumah praktek berubah dari ngerti menjadi faham. Oke? Gitu. Kita tidak berhenti dia ngerti. Kita meneruskan dari ngerti menjadi faham. Selesai yang laki-laki. Sekarang kita masuk yang perempuan. Ini saya hapus dulu. Oke, ini lebih jelas. Oh. Sebelum saya lanjut, saya pastikan dulu. Ini yang tiga ini pindahnya ke, kalau dihubungkan dengan domir udah bisa? Berarti tadi kalau yang tunggal itu ada tiga kemungkinan. Huwa, anta, ana. Ya, begitu juga untuk yang perempuan nanti. Jadi kalau yang tunggal huwa, anta, ana. Untuk dua huma, antum. Untuk jamak juga ada tiga. Hum, antum, nahnu. Nahnu katibun, antum katibun, hum katibun. Ana qori'un, anta qori'un, huwa qori'un. Qori, satu orang. Sekarang kita masuk perempuan. Mengubah dari laki ke perempuan. Mengubah dari laki-laki ke perempuan. Katibun jadinya batun. Nah, sekarang coba perhatikan dari sini ke sini apa yang berubah? Yang unnya di A kan, betul? Jadi untuk memasukkan tamar butoh, yang baris akhirnya tadi un dijadikan fatah. Rumusnya
Nah, sekarang kita masukkan ke sini dulu. Berarti katibatun itu adanya di sini kan? Katibatun. Dia juga ada 3. Hiya katibatun, anti katibatun. Misalnya kalau saya perempuan, ana katibatun. 3 lagi. Untuk dua orang, katibata tun berubah menjadi tani. Berarti yang tadi unnya ubah menjadi a. Ya. Muslimatani. Musyrikatani. Nah, sekarang untuk perempuan jamak. Ini berarti kita masukin ke sini lagi nih. Sini kan ini? Ya. Oke. Berarti perempuan jamak. Katibata. Enggak pada ini katibatani. Berarti katibatani itu domirnya ada 2. Huma katibatani, antuma katibatani. Dia berdua orang perempuan penulis, engkau 2 orang perempuan penulis. Sekarang masuk yang ketiga. Ya. Coba kita perhatikan di jamaknya. Nah, untuk mudahnya kita bandingkan tunggal dengan jamak. Ini ke sini. Bacanya katibah. Kalau ini katibat. Kedengaran dari bacanya kan? Jelas beda. Katibat. Muslimat. Musyrikah. Ghasyiyah. Jago. Tadi hari ini sukun dia. Iya kan? Nah, sekarang saya ambil contoh. Ini dulu. Oh, tapi ini ada lagi nanti. Kalau ini kan masih asli nih. Iya, masih asli nih. Belum dimasuki huruf jar. Kalau ini dimasuki huruf jar tinggal mengubah un menjadi in. Ya, un menjadi in. Katibatin, itu ya. Ini berubah menjadi aini juga. Jadinya katibataini. Berarti yang ribut cuma di sini. Ini un, tinggal ngubah jadi in. Itu baru kita lihat kalau dalam bentuk tulisan. Kalau dalam bentuk bacaan sama saja. Muslimat, katibat, gitu. Tapi kalau dalam bentuk tulisan harus kelihatan un atau in. Nah, di sini yang bedanya, yang agak ributnya di sini.
Katibatani, kalau dimasuki huruf jar, katibataini, musyrikataini, kafirotani, muflihatani. Waduh, jago. Oke. Sekarang coba kita buka, ada Quran di depan. Kita latihan. Coba buka surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ketemu Ghasyiyah? Oke. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Isim fa'il kan itu? Iya. Ghasyiyah. Berarti masuk di sini. Ghasyiyah. Kalau dua? Ghasyiyatani. Kalau jamak? Ghasyiyat. Ghasyiyat. Ghasyiyah artinya kiamat. Ghasyiyah artinya yang menutup. Ya, secara bahasa ghasyiyah artinya yang menutup, tapi yang dimaksud di situ adalah hari kiamat. Berarti kiamat dilihat dari segi menutup. Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sekarang kita ketemunya ghasyiyah. Ghasyiyah. Ya tuh, karena ada alif lam. Supaya jangan bingung pindah ke sini, alif lam jangan dibuang dulu. Jadinya ghasyiyatun. Ghasyiyatun. Tadi ghasyiyatun, ghasyiyatani, ghasyiyat. Ubah ghasyiyah jadi ke laki-laki. Ghasyiyun. Jadi rumusnya, untuk memasukkan tamar butoh, huruf akhirnya yang tadi un difatahkan, kan betul? Katibun jadinya tadi katibatun, kan gitu? Huruf unnya dijadikan fathah tambah tamar butoh, berarti dibalikin lagi. Tamar butoh dibuang, yang ini fathah jadikan dommatain. Berarti ghasyiyun. Ghasyiyun. Satu orang yang menutup, satu orang laki-laki yang menutup. Kalau dua orang laki-laki yang menutup, ghasyiyani, ghasyiyani. Banyak yang menutup, ghasyiyun. Baru di ayat pertama saja kita sudah dapat 6. Baru ghasyiyahnya, belum hal atakanya. Ghasyiyah, ghasyiyatani, ghasyiyat, ghasyiyun, ghasyiyani, ghasyiyun. Nah, kelemahan kita tadi, maka saya sebutkan tadi sebaiknya ditulis. Karena kita kelihatan tulisannya, bisa mengucapkannya. Ayat pertama. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Ada lagi isim fa'il enggak? Ayat kedua. Khasyi'ah. Oke, khasyi'ah. Isim fa'il perempuan. Isim fa'il perempuan. Berarti kalau lakinya apa? Khasyi'un. Khasyi'un. Oke, kita masukin dulu. Tadi khasyi'atun.
Ubah dulu menjadi laki-laki. Khosyi'un. Khosyi'un pindah ke sini. Sebelum kita pindahin, kita coba tebak-tebak dulu. Ditambahin dikit nih, muatannya tambahin dikit. Khosyi'un itu isim fa'il. Berarti kata dasarnya apa? 3 huruf. 3 huruf. Kho, shin, ain. Khosya'a, khusyuk. Khusyuk. Berarti khosyi'un satu orang yang khusyuk atau tertunduk. Karena khusyuk itu secara bahasa tertunduk. Sekarang kita artikan khusyuk saja ya. Khosyi'un satu orang yang khusyuk atau satu orang yang tertunduk. Kalau dua khosyi'ani. Banyak khosyi'un, khosyi'ah. Sini kan? Dua khosyi'atani. Jamaknya khosyi'at. Selesai ayat kedua. Wujuhun yauma idzin khosyi'ah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk. Ayat ketiga. Amilatun nasibah. Ada isim fa'il lagi enggak? Ada. Apa saja? Berarti kedua-duanya isim fa'il dong? Oke. Ketemu lagi isim fa'il. Amilatun. Amilatun nasibatun. Taruh di sini. Kalau kita ingin langsung dari sini, berarti buang dulu tunnya. Jadinya apa kalau dibuang tunnya? Amilun. Ini berarti nasibun. Taruh di sini. Nasibun. Dua orang? Nasibani. Jamak? Nasibuna. Perempuan? Nasibatun. Dua orang? Nasibatani. Jamak? Nasibat. Nasibat. Sekarang amilun. Amilun. Amilani. Amiluna. Amilatun. Amilah. Dua. Amilatani. Banyak. Amilat. Amilat. Itu baru yang asli, belum lagi masuk huruf jar. Belum lagi kalau bisa jadian Pak, maf'ul bih misalnya. Iya, belum lagi tadi kalau di depannya ada huruf inna atau maf'ul bih. Tapi kuncinya satu aja, kalau sudah bisa diubah dengan huruf jar, berarti sudah gampang. Gitu. Keren? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Khasyi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun isim fa'il, nasibatun isim fa'il. Berarti udah 4. 3 ayat udah 4 isim fa'il. 4 kali 6 24 kali 12 48. Oke?
Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Ada isim fa'il lagi enggak? Hamiyah. Hamiyah. Ya. Berarti kalau laki-lakinya apa? Hamiyun. Hamiyun. Kalau dua orang? Hamiyani. Banyak? Hamiyuna. Hamiyah satu perempuan, dua perempuan? Hamiyatani. Banyak? Hamiyat. Ayat keberapa? 4 itu ya? Sekarang ayat kelima. Tusqa min ainin aniyah. Ada isim fa'il lagi enggak? Aniyah. Ketemu lagi aniyah. Aniyah. Perubahannya Fahim? Oke. Ada dua fokus kita hari ini. Satu, ketika kita bertemu dengan isim fa'il yang 6 tadi, kita bisa naruhnya di mana di sini? Itu yang paling penting ya. Itu dulu. Ketika bertemu dengan isim fa'il, kita tahu tempatnya di sini di mana? Misalnya tadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita langsung terbayang nih, muflihun itu dhamir apa saja yang ada di sana? Ada hum, ada antum, ada nah. Di sini kan ini? Makanya humul muflihun. Ada hum kan? Humul muflihun. Idza waqa'atil waqi'ah, waqa'atil waqi'ah, waqi'ah, waqi'atun, buang tamar butoh, waqi'un. Oke? Waqi'un. Waqa'a tadi asal bahasa artinya terjadi. Waqi'un yang terjadi. Waqi'un, waqi'ani, waqi'una, waqi'atun, waqi'atani, waqi'at. Kita masukin huruf jar. Waqi'in, waqi'aini, waqi'ina, waqi'atin, waqi'ataini, waqi'at. Sabtu besok bisa lancar segitu? Ulang nih, Pak Ustaz harus latihan. Ya? Ulang harus latihan, kalau dibesokin lagi latihannya lupa. Ya, itu dia. Saya mau ngomong nggak enak. Saya mau ngomong nggak enak. Iya kan? Saya mau ngomong nggak enak gitu ya. Turun ke dapur Pak Ustaz. Iya. Nyapu ngepel. Heeh. Pak, besok. Begitu. Jadi harusnya sampai lupa langsung latihan. Iya. Jangan ditunggu banyak informasi lain yang nutupin. Iya. Gitu. Iya, Pak. Ulang lagi jamak majrur perempuan. Jamak majrur perempuan. Jam ini Pak. Ini. Katibat. Iya. Katibat. Bedanya cuma tin. Jamak majrurnya. Yang Kalau tunggalnya katibat. Katibat. kalau jamak perempuan katibat. Iya, bedanya baris saja bedanya. Kalau yang tadi un jadi in. Itu yang majrur. Iya, jamak majrurnya. Begitu juga dengan yang tunggal majrur. Un coba diubah menjadi in. Jadi kita nggak usah pikirin ini aini atau aini atau ina, nggak usah diubah. Kalau sudah ketemu ada ini, nggak usah ragu. Kalau dimasuki huruf jar atau menempati posisi majrur, cuman diubahnya un jadi in, itu aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Maghdub itu isim maf'ul, tapi kita bisa ubah dengan begini. Maghdub
Tunggal. Tunggal. Taruh di sini. Kalau dua yang dimurkai, magdubani. Magdubani. Banyak magdubuna. Satu orang perempuan yang dimurkai, magdubatun. Magdubatun. Dua orang, magdubatani. Banyak, magdubatun. Magdubatun. Bedanya di atun. Jadi kalau yang pakai tamar butoh ini untuk jamaknya ini dia. Muslimun, muslimat, muslimatun, muslimat. Baqaratun, baqarat. Fahim? Yeah. Sekarang excited Pak Ustaz. Ya? Sekarang sih excited. Iya. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Ketemu isim fa'il. Qari'ah, oke? Perempuan kan itu? Berarti kalau laki-lakinya qari'un, qari'un. Satu orang. Kalau dua qari'ani. Banyak qari'una. Perempuan qari'ah. Dua orang qari'atani. Banyak qari'at. Fahim? Alhamdulillah. Insyaallah Sabtu depan ini kita sudah lancar. Saya langsung masukin lagi isim maf'ul. Isim maf'ul itu sebenarnya sebentar cuman. Perubahannya sama dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il tadi ada 6 aslinya, maka isim maf'ul juga 6. Kalau isim fa'il tadi karena dimasuki huruf jar jadi 12, maka isim maf'ul juga jadi 12. Dan cara mengubahnya persis sama dengan perubahan isim fa'il. Nah, saya contohkan tadi magdubun. Magdubun itu kan isim maf'ul. Magdubun, magdubani, magdubuna, magdubatun, magdubatani, magdubat. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulat. Ada dua fokus kita supaya saya luruskan lagi. Pertama, ketika ketemu yang tadi isim fa'il 1, 2 jamak laki dan perempuan, kita tahu kembali ke domirnya. Ya, gitu. Ini lebih aplikasi lagi. Mengubah dari bentuk fi'il ke isim fa'il. Takut Ustaz ada Zoom dan lain. Hari Sabtu sekarang nggak ada Zoom, Pak. Oh, iya. Yang Zoomnya saya pindah ke hari Selasa. Pokoknya hari Sabtu khusus aku yakin. Agak lebih bisa panjang, agak lebih bisa panjang. Kita mencoba mengubah kata kerja pelaku berarti ya ke isim fa'il. Misalnya bantu terjemahin. Ahmad menolong Muhammad. Ahmad menolong Muhammad. Ahmad sebagai apa di sini? Iya, bahasa Arabnya apa? Fa'il. Ahmad sebagai fa'il. Muhammad sebagai maf'ul. Maf'ul. Ubah menjadi isim fa'il. Ini kan fa'il. Fa'il. Sekarang ubah menjadi isim fa'il.
Berarti kalau kita buat Ahmadu nasirun. Ahmadu nasirun. Coba. Ini orang kadang-kadang banyak bingung di sini. Membedakan fa'il dengan isim. Kalau fa'il itu ini fa'il nih. Sekarang saya buat lagi. Qara'tul. Qara'tul Qur'ana. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya apa? Qara'a. Qara'a ini disebut dengan fi'il. Fi'il. Ini fi'il. Fa'ilnya siapa? Tu. Ini fa'il. Al-Quran ubah menjadi isim fa'il. Berarti tu jadinya ana. Ana qari'un. Ana qari'un. Saya pembaca. Saya pembaca. Saya yang membaca. Bedakan cara menerjemahkannya. Saya telah membaca Al-Quran. Atau saya lagi, aku telah membaca Al-Quran. Aku pembaca. Aku yang membaca. Beda dong. Itu bisa disambung Quran, Pak. Ini Ya. nggak usah lagi. Nggak usah, kan sudah di sini. Ada Quran ya, udah jelas. Kalau mau dibuat lagi, buat isim maf'ul. Berarti tadi Ahmadu nasirun. Ahmad penuh. Tulis Muhammadun. Muhammadun. Yang ditolong artinya apa? Mansurun. Kan ingat nasir nolong mansur? Ahmad nasirun, Muhammad mansur. Ahmad penolong, Mansur yang ditolong. Ini isim maf'ul. Ini maf'ul bih, ini isim maf'ul. Jadi bedakan tadi fa'il, isim fa'il, maf'ul dengan isim maf'ul. Insyaallah ini yang kita dalami minggu besok. Kita sambung dengan isim maf'ulnya. Maf'ul perubahannya juga dengan 12 tadi. Biar benar-benar ngelotok. Sampai lepas ini. Ya, biar benar-benar ngelotok pokoknya. Keluar dari sini jadi rambutan Rafi'ah semua. Nah, nanti ketika ibu bapak sekalian latihan kembali ke Quran, cari dicatat kira-kira kesulitannya di mana. Ya, biar kita coba. Nah, selama ini kemarin yang saya tangkap itu ketika misalnya berubah menjadi abidun. Ketika dimasuki huruf lam, alif lam, al-abidu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat bingung. Yang diajarin abidun, ketemunya al-abidu. Kafirun, jadinya al-kafiru. Zalimun, az-zalimu. Selamat latihan. Ya, selamat berlatihan. Ya. Target latihannya menggeser posisi dari mengetahui menjadi faham. Ya.
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.